Gak ada jalan lain selain harus menghadapi semua. Walau nyali sudah ada di batas bawah. Harus tetap menjalankan tugas dan menyelesaikan pekerjaan di tengah cekam hantu di dalam kantor. Sekali lagi, ada teman yang akan menceritakan pengalaman seramnya di sini, di Pri Story. Biasanya jam 5 atau paling lambat jam 6 sore, aku sudah di jalan pulang. Tapi hari ini jam 9 malam masih di kantor. Memang sih, memasuki akhir bulan, kantorku semakin tinggi aktivitasnya. Load pekerjaan semakin tinggi, bukan hanya untuk rekan-rekan sales dan pemasaran saja, tapi nyaris semua divisi, termasuk aku. Aku Hermila, staf administrasi di salah satu perusahaan properti. Sudah hampir 3 tahun bekerja di sini. Perusahaan yang berkantor di salah satu gedung di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Sebagai staf admin, aku juga bertugas menerima laporan hasil penjualan dari personil sales dan pemasaran, lalu membuat laporannya harian, mingguan, dan bulanan. Nah, mendekati akhir bulan, biasanya rekan-rekan sales dan pemasaran bekerja dengan menginjak pedal gas dalam-dalam. Karena target pencapaian dihitung dalam 1 bulan. Mereka pontang-panting mengejar target, apalagi kalau masih belum tercapai. Itulah salah satu alasan kenapa aku harus pulang malam di akhir bulan, tanggal 30 atau 31. Dapat dipastikan aku akan pulang larut. Mil, aku ada pameran nih, tutup jam 9. Lo jangan pulang dulu ya. Kalimat itu biasanya yang jadi senjata rekan sales untuk merayuku supaya mau menunggu mereka selesai pameran. Karena penjualan hari itu harus diinput hari itu juga, agar masuk performa bulan berjalan. Bulan yang besok harinya sudah berganti. Ya sudah, aku sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Akan menunggu mereka jualan sampai titik darah penghabisan, meminjam istilah mereka. Seperti yang kubilang tadi, akhir bulan selalu pulang malam, dan seringkali juga aku menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor. Kantorku menghuni 3 lantai, 7, 8, dan 16. Aku di lantai 8, sales dan marketing di lantai 7, sedangkan para bos memiliki ruangannya masing-masing di lantai 16. Seringkali aku harus naik turun ke lantai 7 dan 16 karena ada keperluan. Paling ramai ya di lantai 7. Di situ banyak banget personelnya, dari manajer pemasaran sampai staf dan salesnya. Paling ramai. Lantai 8 agak lebih sepi karena penghuninya juga lebih sedikit dari lantai 7. Selain itu kami di lantai 8 kebanyakan job desk-nya administrasi dan keuangan. Lebih banyak diam mengerjakan pekerjaan masing-masing. Nah, lantai 16 ini yang paling sepi karena isinya para petinggi perusahaan yang kebanyakan mobilitasnya sangat tinggi. Jadi sering gak ada di ruangannya. Karena itulah lantai 16 ini lebih sering sepi. Walaupun di lantai 16 ini ada 3 ruang meeting yang akan ramai apabila sedang digunakan oleh divisi sales dan marketing. Tapi ya tetap saja, selebihnya sepi. Pada jam kerja hampir di setiap lantai ada security-nya. Biasanya Pak Security duduk di depan lift atau di mejanya yang bersebelahan dengan meja resepsionis. Tapi ya itu tadi, security masing-masing lantai hanya pada jam kerja. Paling lama mereka standby sampai jam 7 atau jam 8. Lebih dari itu hanya security gedung yang berjaga di lobi lantai dasar. Begitulah. Nah, saatnya kita masuk ke pembahasan yang seru. Sama seperti gedung perkantoran lainnya, gedung tempatku bekerja ini juga memiliki banyak cerita-cerita aneh, janggal, atau juga seram yang beredar di kalangan karyawan. Gedung yang letaknya persis di depan kawasan GBK ini memang termasuk sudah lama berdiri, termasuk gedung tua, punya banyak cerita dan sejarah panjang. Waktu awal-awal masuk, aku sudah banyak mendengar cerita-cerita seram tentang gedung ini dari Mbak Retno, rekan kerjaku yang lebih senior.
Dia sudah bekerja di sini 5 tahun sebelum aku masuk. Kebetulan meja kami bersebelahan, jadinya aku jadi lebih sering berbincang atau keluar makan siang dengannya. Coba lo perhatiin deh, kalau nanti lembur, lantai lain mana ada yang berani kerja sampai malam? Kalau ada pun karena terpaksa, dan paling malam jam 8, gak ada yang berani lebih dari itu. Paling terakhir kejadian di lantai 3, ada yang kesurupan sampai pingsan. Ada juga yang cerita kalau dia ngelihat lantai 11 rame banget, padahal udah jam 10 malam. Ternyata hantu semua. Ada juga yang lagi kerja lembur, ditemani sama kuntilanak yang duduk di sebelah dia. Ih, serem. Makanya aku paling gak mau lembur sendirian sampai malam. Begitulah beberapa penggalan cerita dari Mbak Retno. Aku yang waktu itu baru masuk kerja, jadi agak parno dan ketakutan. Tapi ya mau gimana lagi. Sampai akhirnya pekerjaan memaksaku untuk pulang larut, memaksaku untuk menghadapi peristiwa. Sungguh membuatku nyaris pingsan karenanya. Awalnya, memang aku gak pernah merasakan atau malah melihat hal-hal yang menyeramkan ketika harus lembur sampai malam sendirian. Hanya sesekali perasaan seperti ada sesuatu yang aneh, atau tiba-tiba bulu kuduk berdiri sendiri. Tapi ya hanya itu saja, gak ada penampakan yang aku lihat langsung, gak ada. Karena belum pernah merasakan atau mengalami apa-apa itulah, akhirnya aku jadi semakin percaya diri, semakin gak ada ragu untuk pulang larut malam. Sampai akhirnya, aku merasakan semuanya, mengalami hal yang aneh, jenggal, sampai akhirnya sangat menyeramkan. Gak langsung frontal, tetapi perlahan-lahan, setahap demi setahap. Begini kejadian yang pertama. Entah waktu itu sudah beberapa kalinya kerja sampai larut malam, tapi yang pasti sudah beberapa bulan lamanya aku bekerja di kantor ini. Sudah 6 bulan kalau nggak salah. Jadi malam itu bukan yang pertama kali aku harus lembur. Masih ingat dalam ingatan, waktu itu akhir bulan, nyaris jam 10 malam. Di ruangan hanya tinggal aku dan Andre. Posisi duduk kami agak berjauhan, berseberangan. Aku di ujung sini, Andre di ujung sana. Tapi kami masih bisa saling melihat satu sama lain. Di antara tempat kami, ada ruang meeting kecil di sebelah kanan. Ruangan berdinding kaca yang waktu itu sudah dalam keadaan gelap. Kami asik dengan pekerjaan masing-masing. Oh iya, sebagian lampu sudah mati. Ruangan sudah agak redup karenanya. Mil, lo belum beres? Tungguin aku ya. Jangan balik dulu, kata Andre dari kejauhan. Iya Andre, ini juga belum kelar, jawabku. Lalu kami kembali lanjut kerja. Suasana kembali hening. Hening. Cukup lama hening. Sampai akhirnya tiba-tiba terdengar suara printer. Lo ngeprint, Dre? Tanya aku. Enggak, jawab Andre. Lalu kami saling memandang sebentar, menunjukkan wajah keheranan. Terus siapa yang ngeprint? Tanyaku, gak membutuhkan jawaban. Kemudian kami melanjutkan pekerjaan, mencoba untuk tidak terpengaruh. Suasana kembali hening, sepi, sampai beberapa saat lamanya. Tapi akhirnya, ada sesuatu lagi terjadi. Mesin fotokopi menyala dengan sendirinya. Kembali aku dan Andre saling berpandangan dengan wajah keheranan. Tiba-tiba, teleponku berdering. Ketika aku lihat layarnya muncul nomor X Andre. Buruan selesaiin Mil, udah aneh nih ruangan, penghuninya mulai rese, kata Andre di ujung telepon sebelah sana sambil agak berbisik. Ah, mungkin lagi error kali printer sama mesin fotokopinya Andre. Udah gak kenapa-napa. Ini aku lagi nanggung nih, belum kelar. Jawabku coba menenangkan Andre. Dan coba menenangkan aku juga sih sebenarnya. Ya udah, tapi aku bentar lagi kelar nih, kata Andre lagi. Ya udah, lo duluan aja deh, jawabku. Lalu kami sama-sama menutup telepon.
Kemudian suasana kembali hening dan sepi. Tapi hanya beberapa saat lamanya, sampai ada sesuatu lagi yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat aneh. Lagi-lagi aku dan Andre saling berpandangan. Suara apa itu? Suara aneh itu terdengar lagi. Setelah itu kami sama-sama kompak memandang ke ruang meeting kecil di sebelah kanan ruangan. Sepertinya sumber suaranya berasal dari situ. Ketika sedang sama-sama memandang ke ruang meeting, suara itu muncul lagi. Ternyata itu suara kursi yang bergeser sendiri di dalam ruang meeting. Roda kursi menghasilkan suara seperti itu. Itu dia. Selesai. Aku pulang, Mil. Andre bilang begitu sambil membereskan barang-barang di mejanya. Hanya beberapa detik kemudian, Andre sudah berjalan mendekat ke mejaku. Ayo pulang, Mil. Lu gak takut apa? Begitu katanya. Sebentar lagi, Andre. 15 menit lagi aku pulang. Memang pekerjaanku belum selesai, tanggung. Hanya tinggal beberapa laporan lagi. Ya sudah, aku duluan ya. Hati-hati lo ah, kata Andre. Lalu dia meninggalkan ruangan dan pulang. Tinggal aku sendirian. Kenapa aku memaksakan diri? Karena yaitu tadi, tanggung. Waktu sudah di jam 10 lewat. Aku kembali melanjutkan membuat laporan. Sepeninggal Andre, praktis tinggal aku sendirian di lantai 8 ini. Tapi yaitu tadi, aku sudah terlalu percaya diri karena nggak pernah merasakan hal-hal aneh di sini. Ruangan sangat sepi. Suara yang terdengar hanya ketikan jemari tanganku di atas keyboard komputer. Selain itu nggak ada suara lagi. Tapi nggak lama, berikutnya mulai muncul suara-suara lainnya. Ada suara samar tapi terdengar. Sayup-sayup tapi ada. Aku merasa kalau ada orang yang sedang berbincang di luar, di lorong depan dekat meja resepsionis. Mencoba untuk menajamkan pendengaran, tapi tiba-tiba suara itu menghilang. Ah, paling Pak Security. Begitu pikirku dalam hati. Lalu aku melanjutkan pekerjaan. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Kali ini lebih jelas, gak samar, tapi sangat jelas. Aku mendengar suara langkah kaki di lorong depan. Langkah kaki yang semakin mendekat ke ruangan tempatku berada. Suaranya semakin mendekat. Aku terus saja menajamkan pendengaran. Langkah kaki semakin jelas terdengar, tapi sang pemilik langkah sama sekali gak kelihatan. Kosong, gak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya, suara langkah kaki itu seperti sudah berada di dalam ruangan. Di sini aku mulai merinding. Ada suara langkah tapi gak ada orangnya. Aku terus saja menajamkan pendengaran. Coba menerka-nerka kemana langkah kaki itu menuju setelah sudah berada di dalam. Ternyata menuju ruang meeting kecil. Ketakutanku semakin memuncak. Suara kaki tak bertuan semakin terdengar jelas masuk ke dalam ruang meeting. Setelah sepertinya sudah benar-benar berada di dalam, suara langkah kaki berhenti dan menghilang. Kembali hening seperti semula. Aku yang sejak tadi diam memperhatikan, pelan-pelan mulai membereskan barang-barang, berniat untuk meninggalkan ruangan. Takut. Tapi beberapa detik kemudian, ada yang terjadi lagi. Kembali terdengar suara kursi yang bergeser. Sontak aku langsung memandang ke ruang meeting. Benar, aku melihat kalau ada kursi yang bergerak berpindah tempat dengan sendirinya. Aku langsung berdiri dan lari keluar ruangan, gak berani melihat ke belakang. Lalu masuk lift, turun ke lobi, dan pulang. Itulah pertama kali aku merasakan keganjilan di kantor. Kejadian berikutnya akan lebih gila lagi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kembali aku harus pulang malam. Waktu itu akhir bulan, harus menyelesaikan semua laporan yang memang sudah jadi tugasku, termasuk menunggu rekan-rekan sales selesai berjualan di pameran. Di lantai 8 ini kami memiliki musola sendiri, jadi nggak perlu harus ke basement kalau ingin sholat. Musola letaknya di paling ujung, berlawanan dengan meja tempat kerjaku berada. Ujung ke ujung jadinya. Aku di ujung barat, musola di ujung timur. Kira-kira seperti itu.
Jadi kalau mau ke musola, aku harus berjalan cukup jauh, keluar masuk 2 ruangan besar, melewati lorong panjang, lewat depan meja resepsionis, dan security juga. Di waktu sholat maghrib, musola masih banyak orang, masih banyak karyawan yang sholat di musola. Situasinya sangat berbeda ketika aku hendak sholat isya. Sudah sepi, sangat sepi malah. Karena memang aku juga sholat agak terlambat, nyaris jam 9 malam. Ruangan besar tempat aku berada pun sudah nyaris kosong, hanya tinggal Reni dan Andre. Mereka masih kelihatan bekerja di mejanya di ujung ruangan. Hai, aku sholat dulu ya. Aku menyapa mereka ketika hendak menuju musola. Oke Mil, jawab mereka. Seperti ku bilang tadi, untuk menuju musola cukup jauh, harus melangkah. Pertama dituju adalah pintu keluar ruangan. Setelah itu belok ke kiri. Gak jauh dari situ, akan sampai di depan meja resepsionis dan security, di depan lift. Setelah itu aku masuk ke ruangan besar lagi. Ruangan besar yang sudah kosong melompong. Ruangan ini biasanya diisi oleh beberapa sales manager dan staf-stafnya. Di ujung ruangan inilah musola berada. Benar kan, musola sudah sangat sepi. Hanya ada aku seorang diri. Setelah berwudu, aku langsung sholat sendirian. Sendirian? Iya, harusnya sendirian. Tapi nantinya perasaanku nggak bilang demikian. Aku sholat di tengah musola sebelah kiri. Pintu masuknya ada di belakang sebelah kanan. Mulailah aku sholat. Awalnya semua berjalan normal, nggak ada apa-apa. Nah, ketika masuk ke rakaat ketiga, ketika sedang dalam posisi sujud yang pertama, aku merasa seperti ada orang masuk. Aku merasakannya. Ternyata benar. Setelah bangkit dan duduk di antara 2 sujud, aku melihat ada seseorang lelaki yang sedang mendirikan sholat. Dia berdiri di pojok kanan depan, mengenakan pakaian seperti karyawan pada umumnya. Kemeja putih, celana panjang. Hanya sebentar aku melihatnya dari ujung mata, karena berikutnya aku harus sujud lagi. Nah, ketika bangun dari sujud kedua inilah, ada keanehan terjadi. Laki-laki itu hilang, gak ada lagi di tempatnya. Kemana tuh orang? Aku gak tahu. Ya sudah, masih tanpa beban, aku terus melanjutkan sholat, sambil berusaha untuk khusyuk. Pada rakaat terakhir, lagi-lagi ada kejadian aneh. Kali ini sudah menjurus seram. Ketika aku bangkit dari posisi ruku, kaget, jantungku seperti berhenti seketika ketika sudah berdiri dari ruku. Dari sudut mata, aku melihat lelaki itu lagi. Dia tiba-tiba muncul lagi. Kali ini posisinya duduk bersila bersandar ke dinding, menghadap ke arahku. Sangat terlihat jelas kalau wajahnya sedang menghadapku. Matanya memperhatikanku. Jarak kami cukup dekat. Aku masih bisa menangkap semuanya, walaupun dari ujung mata. Masih berusaha untuk tetap khusyuk, aku melanjutkan sholat yang sebentar lagi selesai. Ketika sedang duduk di antara 2 sujud, sosok itu masih ada. Lebih menyeramkan malah, karena kali ini dia memperhatikanku sambil tersenyum. Setelah itu, di sujud terakhir, aku menyelipkan doa kepadanya. Semoga sosok menyeramkan ini cepat-cepat pergi. Alhamdulillah, doaku dikabulkan. Ketika bangkit dari sujud, dia sudah gak ada lagi. Setelah selesai, aku sempatkan untuk membaca doa dan berzikir sebentar. Selesai? Belum. Ketika aku hendak meninggalkan musola, ada kejadian lagi. Di depan musola ada lorong panjang, ke sebelah kiri ada ruang meeting besar, lalu buntu, gak ada jalan lain. Ke kanan menuju ruang besar yang aku ceritakan di awal tadi, menuju pintu keluar juga. Nah, ketika sedang berada di depan musola memakai sepatu, aku menoleh ke ujung lorong sebelah kanan, karena ada yang menarik perhatian. Ternyata, ada seseorang sedang berdiri di ujung lorong, di depan ruang meeting. Lorong sudah dalam keadaan gelap, hanya mengandalkan lampu dari dalam musola dan ruangan besar di belakangku. Tapi walaupun gelap, aku masih bisa melihat sosok itu.
Seorang laki-laki yang perawakan dan pakaiannya persis sama dengan sosok yang ada di dalam musola tadi. Dia berdiri diam menghadapku, berdiri di ujung lorong. Kali ini aku langsung balik badan dan pergi dari situ. Gak berani menoleh ke belakang, lari menuju pintu keluar, ketakutan. Setelah sudah di luar ruangan, aku melihat ada satu security gedung yang kebetulan sedang patroli. "Ada apa, Mbak? Kok ngos-ngosan?" tanya dia. "Bisa periksa ke dalam gak, Pak? Ada laki-laki gak saya kenal ada di dalam situ," kataku. Lalu Pak Security langsung bergegas masuk. Aku memperhatikan dari luar, gak berani untuk ikut masuk. "Gak ada siapa-siapa, Mbak, kosong," begitu katanya setelah memeriksa di dalam. "Di musola, Pak, lorong ruang meeting," setengah berteriak aku bilang begitu. Lalu Pak Security terlihat berjalan masuk ke lorong musola. Beberapa menit kemudian dia keluar. "Gak ada siapa-siapa, Mbak, kosong. Musola kosong, ruang meeting juga kosong. Cuma Mbak doang tadi, gak ada siapa-siapa lagi." Satu-satunya pintu keluar dari musola dan ruangan itu hanya pintu di mana aku sedang berdiri, berbincang dengan Pak Security ini. Gak ada jalan keluar lain. Lalu siapa laki-laki tadi? Berikutnya, aku mengalami kejadian yang menurutku sangat menyeramkan. Terjadi baru beberapa minggu yang lalu. Masih sangat menempel dalam ingatan. Karena adanya pandemi COVID-19, kantorku menerapkan work from home bagi karyawannya. Tapi WFH nggak setiap hari. Kami bergantian WFH dan WFO dengan rekan kerja lainnya. Aku kebagian 3 hari WFH. Selasa dan Kamis, aku bekerja di kantor. Inilah sebabnya kantorku menjadi sepi. Hanya beberapa karyawan saja yang bekerja di kantor secara bersamaan. Waktu itu akhir bulan, hari Kamis malam Jumat. Mumpung sedang di kantor, aku berniat untuk menyelesaikan semua laporan. Karena kalau dikerjakan di rumah, menurutku lebih repot. Lebih enak menyelesaikannya di kantor. Hari yang sangat melelahkan. Kamis itu seharian aku nyaris gak bisa bernafas. Begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Untung saja, perusahaan kami masih bisa berjalan normal di masa pandemi seperti ini. Walau ada sedikit gejolak, tapi masih bisa terus berjalan. Waktu itu hanya ada aku dan Reni di dalam ruangan. Belum terlalu malam, masih jam 7:30. "Mil, aku duluan balik ya. Laki aku udah dibawa tuh," kata Reni. "Yah, aku sendirian dong," kataku. "Iya, maaf. Hehehe. Aku ikut ke bawah deh, Ren. Mau beli kopi." "Ya udah, ayo." Kemudian kami turun. Sesampainya di bawah, Reni pulang. Sementara aku ke kedai kopi di sebelah gedung. Aku butuh segelas latte untuk menyegarkan mata dan pikiran. Setelah gelas latte sudah di tangan, aku kembali menuju lantai 8. "Mbak Mila tinggal sendirian di lantai 8 ya? Mau saya temani?" kata Pak Andi security di depan lift. "Oh makasih, gak usah Pak. Saya paling setengah jam lagi pulang," jawabku sambil tersenyum. Kemudian masuk lift. Sesampainya di lantai 8, seperti sebelumnya ketika aku lembur sendirian, sangat sepi. "Ah, buruan selesaiin kerjaan biar cepet pulang," gumamku dalam hati. Di dalam ruangan, sendirian, sebagian lampu sudah mati. Ruangan jadi agak redup. Benar-benar sepi, aku sendirian. Benar, sendirian. Sesampainya di meja, aku langsung menyalakan komputer lagi. Tahu nggak apa yang terjadi? Aku sangat kesal ketika komputer sudah menyala. Entah aku lupa save sebelum turun tadi, atau bagaimana. Ternyata laporan yang sedang aku kerjakan sejak sore hilang semua. Hilang semuanya. Dengan begitu aku harus mulai dari awal lagi. Kesal, capek, ngantuk. Aku hanya bisa merebahkan kepala di atas meja. Gimana ini? Nah, ketika sedang meratapi nasib, merebahkan kepala di atas meja,
Aku merasakan dan mendengar sesuatu. Aku merasa kalau ada seseorang yang sedang berdiri di belakang. Perasaanku bilang demikian. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Perasaan semakin gak enak. Sampai akhirnya aku mendengar sesuatu. Ada suara cekikikan perempuan di belakangku. Sangat jelas terdengar. Awalnya ragu. Mungkin saja aku salah dengar. Tapi kemudian suara cekikikan itu kedengaran untuk yang kedua kali. Entah apa yang ada di pikiran ketika itu. Akhirnya aku malah menoleh ke belakang. Benar, ada yang sedang berdiri di belakang. Berdiri dekat dinding ruangan. Berdiri dalam gelap. Ada sosok perempuan. Walaupun sebagian wajah tertutup oleh rambut panjang, tapi aku masih bisa melihat sorot mata dan senyumnya. Beberapa detik lamanya kami saling bertatapan. Sampai akhirnya sekali lagi sosok itu mengeluarkan suara. Saat itu aku langsung lari keluar ruangan, menuju lift, turun ke lobi, lalu pulang. Itulah akhir cerita yang cukup menyeramkan. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.